Ketika umat Allah dilawat oleh Tuhan, maka yang Allah harapkan adalah umat Tuhan Israel jadi pengaruh ke seluruh bangsa di dunia ini. Digambarkan seperti pengaruh terang. Mereka katanya seperti fajar, bukan lagi bintang. Luka-luka kita, 3 luka tadi, noda, celah, aib. Udah sembuh, nggak ada lagi dalam diri kita, udah pulih. Tema kali ini saya angkat judul kualitas gereja sempurna yang akan disingkirkan ke padang gurun. Jadi kalau kita mau jadi gereja yang ketika antikris berkuasa di muka bumi, tetapi kita tidak akan ada di dalam kekuasaannya, karena kita disingkirkan ke padang gurun, dipelihara oleh Yesus begitu rupa, maka tidak ada alasan lain. Kualitas kekristenan harus memenuhi seperti yang kita akan dengar dari firman Allah sore hari ini. Itu sebabnya saya ajak saudara membuka kitab Wahyu pasal yang ke-12. Saya akan membaca mulai ayat 1 sampai 6, satu perikop. Tetapi nanti kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-14 tentang penjelasan apa dan bagaimana penyingkiran itu. Mari saudara simak baik-baik dan perhatikan firman Allah mengatakan demikian. Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, gereja sempurna di ayat ini digambarkan seperti seorang perempuan. Berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dahsyat sekali perlengkapan dari gereja sempurna ini. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Perhatikan Bapak Ibu. Seorang wanita yang baik-baik, tentu kalau dia mengandung, berarti dia sudah menikah. Dan juga dia memiliki seorang suami. Dan dikatakan bahwa perempuan itu mengandung, berarti dia sudah menikah. Kapan itu? Dia genapi tatkala meterai yang ke-7 dibuka. Itulah pernikahan antara Kristus dan gereja. Ayat yang ketiga mengatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Tanda apakah itu? Lihatlah seekor naga merah padam. Tidak lain ini adalah iblis. Yang besar berkepala 7. Dia menguasai 7 negara utama di dunia yang besar
dan berpengaruh. Saya tidak akan menyebutkan negara-negara itu karena bisa saja berubah. Karena kita tahu perkembangan dulu RRC nggak pernah dipikir. Tetapi sekarang jadi negara di dunia yang ditakuti dan disegani bahkan oleh Amerika sekalipun. Dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ada 10 negara yang menjadi andalan dan kekuasaan dari raja dunia yaitu iblis yang nanti sepenuhnya akan diberikan kepada antikris. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Inilah reputasi iblis yang dulunya adalah seorang malaikat yang luar biasa. Tetapi karena kesombongannya, dia dicampakkan ke bumi dan menjadi iblis. Tetapi ketika dia dicampakkan, dia berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat di sorga. Diseretnya begitu rupa menjadi roh-roh yang ada di bawah kekuasaannya. Itu sebabnya Efesus pasal 6 katakan bahwa sistem pemerintahan iblis itu begitu terstruktur. Ada penguasa, penghulu-penghulu dan sebagainya. Itu tidak lain malaikat-malaikat yang terseret yang akhirnya menjadi pengikutnya dan loyalis iblis sampai sekarang ini. Tetapi dia akan melakukan yang sama di akhir zaman, di mana dia sukses di dahulu kala, dia juga ingin melakukan yang sama di akhir zaman. Ia berdiri, naga itu, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu, di hadapan gereja sempurna yang hendak melahirkan itu untuk menerkam anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya. Ternyata iblis ini menanti gereja sempurna melahirkan anak. Karena dia ingin mengincar anaknya itu. Saya tidak bisa menjelaskan ini sekarang. Tetapi ini akan menjadi khotbah khusus untuk kita mengerti kenapa iblis mengincar anak yang dilahirkan oleh gereja sempurna itu. Ayat 5, maka ia, perempuan gereja sempurna itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iblis gigit jari. Karena ketika anak laki-laki itu lahir, anak itu langsung dibawa Allah ke tahtanya. Sehingga iblis tidak lagi dapat memangsa anak laki-laki itu. Kemarahannya dialihkan kepada ibunya yang tidak lain gereja yang sempurna. Yang pada umumnya kita sebut dengan beberapa istilah. Pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna, mempelai wanita Kristus. Dan terakhir,
Hawa yang akhir. Nanti kita lihat ketambahan lagi. Perempuan itu lari ke padang gurun ketika dia jadi incaran. Gereja yang sempurna itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Berapa lama? 1260 hari lamanya, identik dengan 3,5 tahun. Yang saya ingin tekankan dan sudah beberapa kali ditekankan, bagaimana caranya gereja sempurna itu lari. Sebab kalau kita terbatas dengan ayat 6 ini, lari. Kita tahu gereja itu ada di mana-mana. Kalau saya berbicara tentang gereja secara pribadi, itulah diri orang-orang percaya. Gereja lokal, inilah sidang-sidang jemaat. Gereja secara universal, gereja yaitu orang-orang percaya dalam skala dunia. Yang bertebaran di berbagai negara, di berbagai bangsa, di berbagai pulau dan berbagai dunia. Benua maksud saya. Kalau katakanlah saudara, padang gurun itu Allah pilih padang gurun di mana bangsa Israel dulu pernah lewat di sana. Dari Indonesia kita lari mau bagaimana? Untuk itu mari kita lihat ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan apa? Kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Perhatikan, terbang ke tempatnya dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar. Gimana realisasinya? Saya pernah jelaskan kepada saudara. Dari peristiwa yang dialami Filipus, bukan dalam Kisah Rasul. Setelah dia membaptis, tiba-tiba sida-sida itu ingin mungkin berterima kasih atau memberi sesuatu karena dia oleh kesaksiannya diselamatkan. Tetapi ketika dia cari, nggak ada. Ternyata kemana? Secara supranatural dia sudah berada di Asdod yang jaraknya begitu jauh. Bagaimana caranya? Itulah kedua sayap burung nasar yang besar. Yang kita berdoa untuk kita masuk ke dalam bagiannya. Menjadi gereja sempurna yang akan mengalami pengalaman sama seperti yang dialami oleh Filipus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin merinci supaya khotbah saya nyambung, yang enggak ujuk-ujuk begitu. Kalau kita membaca bagaimana ketika sangkakala yang keempat itu ditiup, dikatakan di dalam Wahyu 8 ayat 12 dan 13. Pada saat sangkakala keempat itu ditiup, di langit terbang seekor burung nasar. Siapa yang dimaksud burung nasar itu? Yang tidak lain dijelaskan dalam Wahyu 12 tadi. Dialah gereja sempurna yang telah menerima kelengkapan
dua sayap burung yang nasar yang besar itu. Kuasa ilahi yang memenuhi dirinya dua kali ganda. Sehingga dia mampu dengan kuasa ilahi, kuasa supranatural itu, meninggalkan komunitas dunia ini dan berkomunitas khusus dengan gereja lainnya, yaitu orang-orang percaya lainnya di padang gurun, dipelihara oleh Allah. Tetapi ketika dia terbang, dia menyerukan 3 kali celaka. Celaka, celaka, celakalah kamu yang diam di bumi ini. Kenapa? Karena akan ada tiupan sangkakala ketiga berikutnya yang menyusul. Sangkakala 5, 6, dan yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi perempuan dalam Wahyu 12, dalam Wahyu 8, dengan gelar lain disebut sebagai burung nasar. Itu sebabnya jauh sebelumnya saya sudah bekali saudara dengan khotbah, dengan kalimat-kalimat, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Itu istilah pertama yang saya angkat. Yang identik dengan gereja sempurna. Dan juga disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Karena Adam gagal dengan istrinya menggenapi rencana Allah. Maka rencana Allah itu akan digantikan dengan Yesus, oleh Yesus. Dan gerejanya, yaitu gereja sempurna. Sebab itu dalam 1 Korintus 15, salah satu gelar Yesus adalah Adam yang akhir. Kenapa Adam yang akhir? Karena dialah yang menggenapi kegagalan Adam. Tetapi dia tidak akan melakukan menggenapinya sendiri. Ada pendamping di sisinya. Dialah Hawa yang akhir. Saya berdoa, kita bersama-sama meningkatkan kualitas kekristenan kita. Supaya kita masuk ke dalam bagiannya. Menjadi Hawa yang akhir. Jadi banyak kan gelarnya, pengikut Yesus sejati, gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir nanti ketemu lagi sebagai burung nasar yang luar biasa dahsyat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penyingkiran gereja. Hal ini tidak bisa, tidak harus terjadi. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri berkata, jauh dari zaman kita sekarang ini, dia menulis surat kepada jemaat Korintus kira-kira tahun 73 Masehi. Dia menulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-19. Bisa tolong ditampilkan? 1 Korintus pasal 11 ayat 19. Perhatikan jemaat, supaya kita mengerti ya. Supaya kita benar-benar bersiap-siap menjelang hari hanya yang akan tiba. Bahkan saya katakan ini tidak lama lagi. Sebab di antara kamu, di antara orang percaya yang ada di jemaat Korintus saat itu. Kalau sekarang saya mensitir kalimat Paulus di sini. Sebab di antara jemaat GPDI Mahanaim harus
Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak. Harus terjadi. Apa yang terjadi? Perpecahan. Kata perpecahan memang berkonotasi negatif, bukan? Karena bentrok, perpecahan. Tetapi lebih tepat, kata perpecahan di ayat ini disebut pemisahan. Apapun penyebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan memisahkan mana jemaat yang berkualitas, mana yang tidak. Perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya nyata nanti, siapakah di antara jemaat GPDI Mahanaim yang tahan uji, berkualitas kekristenan. Itu sebabnya tema bahasan kita sore ini, kualitas gereja yang sempurna. Apakah kita sudah memenuhi kualitas itu atau tidak? Atau kita mau terus jalan jadi pengikut Yesus yang asal-asalan saja? Pemisahan itu tidak bisa tidak, harus terjadi. Sedangkan realisasinya saudara bisa nanti baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Satu pasal itu dibagi dua perikop. Ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang gereja yang sempurna. Yang kata 1 Korintus 11 ayat 19 adalah tahan uji. Sedangkan ayat 8 sampai 17 itu berbicara tentang gereja yang tidak sempurna. Yang cuma sekedar jadi pengikut Yesus. Tetapi saudara, dia asal saja jadi orang Kristen. Tidak menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kekristenan. Tetapi kalau gereja itu, gereja yang berkualitas, yang tahan uji, yang benar-benar ketika pemisahan oleh Allah dilakukan, dia jadi jemaat yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ketika antikris berkuasa, dia tidak akan ditinggalkan. Dia akan disingkirkan ke padang gurun. Dengan apa? Tadi, kedua sayap burung nasar yang besar. Jangan saudara berpikir ini secara harafiah ya. Bukan berarti nanti kita kepak begitu. Tetapi kejadiannya seperti yang saya sudah jelaskan. Pengalaman yang dialami Filipus itu. Pengalaman supranatural yang luar biasa. Yang saudara bisa lihat, Wahyu 12 ayat 6, di satu sisi dia disebut lari, tetapi di ayat 14 dilengkapi dengan dua sayap burung nasar yang besar. Pekerjaan Roh Kudus dua kali ganda yang akan membawa dia kepada pengalaman yang istimewa. Itu sebabnya Bapak Ibu, gereja yang sempurna dianalogikan, digambarkan dengan seekor burung nasar. Jadi gelar gereja sempurna, pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir, dan seekor burung nasar. 5 gelar dengan pengertian yang sama. Coba kita lihat ketika gereja itu disingkirkan, yaitu ketika sangkakala yang keempat ditiup. Perhatikan kembali ayatnya.
Wahyu 8 ayat 13. Apa katanya? Lalu aku melihat, aku mendengar. Apa? Seekor burung nasar yang besar. Seekor burung nasar terbang di langit dan berkata, bukan bersiul, ciut, ciut, ciut. Kalau burung secara harfiah begitu kan? Tapi sekali lagi ini bahasa analogi, bahasa gambaran. Dia berkata, dia mengucapkan kata-kata dengan suara nyaring di tengah langit dan berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Dengar jemaat, apakah kita mau jadi jemaat yang diingatkan terus? Karena dablek terus, ayo maju setia sungguh-sungguh. Nggak peduli. Yang penting dunia nikmatlah, sudah nikmati dunia aja. Nanti akan diperingatkan, tapi udah kaset. Gereja yang ketinggalan, tidak bisa tidak, dia harus berhadapan dengan antikris. Dan jalan untuk diselamatkan, tidak ada cara lain. Dia harus mengalahkan antikris. Mengalahkan antikris itu bukan dengan getok kepalanya antikris yang mati, bukan. Pengertian mengalahkan antikris. Ketika antikris bertanya, aku antikris atau Yesus? Lalu dia berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Enggak. Dia menjadi syahid, itulah orang-orang yang menang. Tapi itu yang harus dibayar kalau kita diperingatkan. Sebab itu mari jemaat, mumpung kita belum sampai kepada masa itu, mari kita mau tingkatkan kekristenan saudara. Pandangan saya, penilaian saya, saudara adalah jemaat-jemaat yang sungguh setia. Kondisi COVID seperti ini pun, banyak yang memilih, saya mau online aja. Bahkan ada di antaranya yang nggak onsite, nggak online. Bahkan menggunakan kesempatan, toh nggak ke gereja juga, gembala pasti maklum. Dan dia nggak tahu saya dengar firman Tuhan atau tidak. Tetapi saudara tetap setia. Cuma sejauh mana kesetiaan itu, Yosmin Nandar tidak bisa menilai. Hanya Yesus yang menilai. Tingkatkan kekristenan saudara. Tingkatkan kesetiaan saudara. Tingkatkan bagaimana cara saudara hidup sesuai firman Allah. Bukan saatnya main-main lagi. Tetapi kita lebih serius dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berbicara tentang Kristen burung nasar, dapat disimpulkan untuk luput dari antikristus sebagai penguasa dunia selama 3,5 tahun, yang akan memerintah dunia dengan cara yang begitu kejam, sadis, dan mengerikan. Kita harus menjadi Kristen Raja Wali. Istilah sebelumnya saudara harus ingat ya, 4 istilah yang lain. Apa itu?
Saya juga tulis di situ, bukan? Pengikut Yesus yang sejati. Ada artinya semua, bukan? Gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir. Bukan Hawa yang bisa ditipu lagi. Tetapi Hawa yang benar-benar berkualitas. Tidak mungkin Yesus akan gagal kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kalau saudara ingin tahu seperti apa kualitas pengikut Yesus burung Nasar itu, saya ajak kembali saudara membaca Wahyu pasal 12 ayat 1. Di caption saudara bisa lihat ada angka-angka yang sengaja saya buat. Yang kalau dijabarkan sangat luas sekali. Walaupun cuma 3 poin. Dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, sekarang saudara sudah mengerti kalau baca ayat ini, bukan? Siapa yang dimaksud perempuan di sini? Dialah gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir. Itulah Kristen Raja Wali. Yang pertama apa? Berselubungkan matahari. Tidak cukup sampai di situ. Dengan bulan di bawah kakinya. Pakaiannya diselubungi dengan matahari. Bulan di bawah kakinya. Sebagai kasutnya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Ada di atas kepalanya. Ini yang harus melengkapi kita. Karena inilah kualitas kekristenan yang Tuhan inginkan. Bukan seperti Hawa yang bisa dikecoh dan dibodohi oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan serupa dengan Allah. Padahal dia sudah segambar, selem dengan Allah. Tapi saudara sayang saat itu. Dia bisa dibodohi, dia ambil. Gagallah rencana Allah. Tapi Ayub katakan tidak ada rencana Allah yang gagal. Yesus menggenapinya mulai disalib. Sampai pada akhirnya dia dapatkan saudara dan saya. Jadi bagian gereja yang sempurna. Nah sekarang kita bahas bagian yang pertama. Kualitas rohani Kristen burung Nasar. Berselubungkan matahari. Saya petik itu dari Wahyu 12 ayat 1 bagian A. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Di bawah kakinya bulan. Di atas kepalanya bintang. Gambaran saudara kira-kira ada orang dandanannya seperti itu. Jadinya seperti apa wanita itu? Wanita ini benar-benar menjadi wanita yang sama sekali. Tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam dirinya. Kalau saya bilang wanita, saudara tentu sudah mengerti. Itulah seharusnya diri kita. Hidup kekristenan yang benar-benar tidak ada titik kegelapan sedikit pun di dalam diri kita. Ayo, kita rekoleksi diri. Kira-kira masih adakah yang gelap di dalam diri kita? Yang kita masih sembunyikan. Yang orang tidak tahu. Karena ada
hal-hal yang gelap, yang jahat masih kita simpan di dalam diri kita. Kalau ada setitik saja pun, kita tidak akan masuk bagian dari gereja yang sempurna. Karena terang meliputi seluruh kehidupan. Gereja yang sempurna itu. Suami, bagaimana kita ketika di depan istri? Adakah sesuatu yang masih kita sembunyikan kepada istri kita? Demikian juga istri di depan suami. Anak-anak kepada orang tua. Bahkan di hadapan siapapun. Bentuk pekerjaan apapun yang saudara kerjakan untuk mendapatkan keuntungan. Adakah titik-titik gelap masih mewarnai hidup kita? Kalau itu masih ada, maka kita tidak ada bedanya. Seperti ketika Adam diciptakan dan Hawa diciptakan. Dikatakan serupa dengan Allah. Saya pernah gambarkan sedikit aja lebih rendah. Berarti terang. Itu sebabnya Adam, saudara, dia tidak membutuhkan pakaian ini. Karena saya memakai pakaian ini, ada titik-titik yang gak mungkin saya bisa buka. Karena itulah nilai yang dianggap buruk, memalukan, dan tidak pantas. Tetapi saat itu Adam di hadapan Hawa, Hawa dan Adam di hadapan Allah. Tidak ada yang gelap sedikit pun. Sehingga pakaian yang dikenakan adalah pakaian terang, pakaian kemuliaan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika dia ditipu, dia bersembunyi. Dan Allah mencari mereka, Adam, Hawa, di mana kamu? Mereka gak berani menampakkan diri. Dan itulah keadaan manusia seperti sekarang. Namun oleh karya kematiannya, dia menebus kita, saudara. Dia ingin kita bergerak menuju terang yang sempurna itu. Sehingga tidak ada lagi titik gelap sedikit pun di dalam diri kita. Tetapi sayang, ada banyak anak Tuhan yang masih mencintai itu dan menutupinya. Menyimpannya. Karena dianggap itu sesuatu yang menguntungkan. Tapi malam ini Allah mengetuk pintu hati saudara. Buang yang gelap itu. Dan biarlah sepenuhnya terang Kristus yang menggantikan seluruh bagian yang gelap itu. Sehingga kita layak, saudara. Dan menjadi serupa kembali dengan Allah. Layak untuk berdampingan dengan Adam yang akhir. Terhindar dari antikris yang mengerikan. Itu sebabnya titik gelap itu tidak lain adalah berbicara tentang dosa yang membuat manusia kehilangan keutuhannya di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur malam ini kita rayakan karya kematiannya kita akan terima. Pengampunannya itu sebabnya saudara jangan minum perjamuan Tuhan. Jangan makan roti perjamuan Tuhan seperti saudara makan jajan. Asal makan. Karena itu tidak ada manfaatnya buat saudara. Tetapi biarlah saudara memakannya dengan pengertian. Pribadi Yesus kita terima.
Karya penebusannya kita terima. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Oleh karya kematian Yesus, kita diampuni. Betapa kita tidak bersyukur untuk Yesus. Hargai itu. Itu sebabnya saudara, seorang pengikut Yesus yang sejati, mempelai wanita Kristus, gereja yang sempurna, awal yang akhir, Kristen burung Nasar, dia tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Dia tidak akan berkompromi dengan dosa. Kita cepat ke poin yang kedua. Seperti apa Kristen burung Nasar itu? Gereja sempurna yang akan disingkirkan seperti perempuan dalam Wahyu 12 tadi. Dia adalah seorang Kristianos. Lama kan hal ini dijelaskan kepada saudara. Tetapi saudara, kita lihat firman Allah saling terkait. Dan untuk menjelaskan ini kepada jemaat di Mahanaim, saya tidak repot lagi. Kalau kepada jemaat mungkin saya diundang khotbahkan seperti ini, wow. Saya perlu energi yang luar biasa dan perlu waktu yang banyak. Kita sudah mengerti kan apa Kristianos ini. Kita dasari dulu dalam pasal 12 ayat 1 bagian B. Dan bulan di bawah kakinya. Saudara, kita tahu Yesus adalah Allah. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Yang dalam keesaan Allah, hakikatnya 3 pribadi ini. Bapa digambarkan matahari, Yesus digambarkan bulan, dan Roh Kudus digambarkan bintang. Di kaki dari gereja sempurna itu menjadi dasar pendirian hidupnya. Karena apa? Dia berjalan sebagai seorang Kristianos selama hidupnya. Tapak demi tapak perjalanan hidupnya. Dalam melakukan tindakan perbuatan apapun, dia tidak mau keluar dari firman Allah. Jangan pernah berkata, ya sesekali aja nggak apa-apa melanggar. Aduh saudara, itu bukan Kristianos. Kristianos adalah seorang yang concern. Saya tidak mau melangkah kalau saya tidak berdiri di atas kebenaran firman Allah. Musa gambaran seorang Kristianos. Dia pernah berkata, jangan suruh aku berjalan kalau engkau tidak menyertai aku. Biarlah itu juga jadi doa kita. Tuhan, sepanjang jalan hidupku, aku mau ikut jejakmu. Aku tidak mau menyakiti hatimu. Tetapi berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah tanpa kompromi. Soal berkat-berkat jasmani jangan ditanya. Kalau kita benar-benar berjalan seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengikut Yesus yang sejati. Yang akan disingkirkan ke padang gurun. Dialah anak Tuhan yang jalan hidupnya. Persis. Seperti ketika Yesus berjalan. Sehingga Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dia pun akan mengatakan yang sama kepada saudara dan saya.
ketika kita melangkah mengikuti firman Allah secara presisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam segala aspek kehidupan kita, kita mau benar-benar hidup sesuai firman Allah, tidak menyimpang sedikit pun dari firman Allah. Dalam ibadah pertama tadi pagi saya katakan, saudara, ada banyak anak Tuhan dari kecil sekolah minggu dididik saudara tentang kebenaran firman Allah. Diajar melakukan apa saja, semuanya sesuai firman Allah. Sesudah dewasa, sesudah besar, maka sekarang ada alat canggih. Dia bisa berkelana cari masukan dari berbagai-bagai hal tentang firman Allah. Oh, ini baru. Berarti yang dulu-dulu saya lakukan itu nggak ada gunanya. Saya nggak mau lakukan lagi. Bahkan ada di antaranya menganggap persepuluhan itu bukan hal yang harus dilakukan lagi. Apakah orang itu termasuk Kristianos? Saya katakan tidak. Semua aspek dari kehidupan kita, lihat, tidak menyimpang dari firman Allah. Semua kita lakukan. Itu sebabnya jangan sepelekan firman Allah. Kalau memang kita tidak tahu, Tuhan mengerti. Tuhan bukan seorang pemimpin yang lalim, yang gak mau tahu. Tetapi, kalau orang yang sudah tahu, tetapi dia tidak melakukan, sama juga dia dengan menginjak-injak karya Yesus bagi kita di salib. Yang keempat, mencintai pengorbanan Yesus. Seorang pengikut Yesus yang sejati. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu tentang Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun apa? Burung nasar. Jadi kesukaannya burung nasar itu karya Yesus. Pengorbanan Yesus. Itu sebabnya seorang pengikut Yesus yang sejati, yang akan disingkirkan ke padang gurun, adalah orang-orang Kristen yang sangat menghargai peringatan korban Yesus, menjadi sukacitanya bagi dia. Itu sebabnya dia tidak akan main-main ketika makan minum. Karena itulah momentum yang cuma sedikit waktu di mana kita berkata kepada dia, Tuhan, Yesus, aku terima pribadimu seutuhnya dalam hidup. Ketika kita minum cawan anggur itu, karyamu, penderitaanmu bagiku yang sudah menyelamatkan aku. Dia sukai itu, dia cinta itu. Dia tidak sepelekan. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak, didik anak-anak kita untuk tidak main-main dengan ini. Seperti kami mendidik anak-anak kami sejak kecil, saya beri penjelasan kepada anak-anak untuk turut ambil bagian dalam makan minum perjamuan Tuhan. Supaya kita menghargai karya Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa sadar dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa Yesus ada. Kita akan bersikap hormat kepada dia begitu rupa. Kita akan mencintai perhimpunan jemaat. Karena kita tahu dari Matius 18 ayat 20.
2 atau 3 orang yang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Lalu saudara berkata, apakah ketika ibadah tidak ada perjamuan Tuhan, berarti roti hidup itu ada? Bukankah firman Allah yang saudara dengar itu adalah roti hidup? Kita hargai itu setinggi-tingginya. Jangan cuma kita datang di hari di mana ada perjamuan Tuhan. Kalau gitu nanti 4 minggu 4-4-nya ada perjamuan Tuhan, kan? Kesukaannya menyembah Yesus. Karena dalam Mazmur 22 ayat 4, Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan. Di mana ada Yesus yang rela mati buat kita, di situ burung nasar berkerumun. Itu sebabnya dimanapun kita pergi, ketika kita seorang diri, kita ingat Yesus, kita sebut nama Yesus di hati kita. Dia ada bersama dengan kita. Karena itulah kesukaan dari burung nasar selalu ada mengerumuni, ada dekat dengan Yesus yang sudah berkarya menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya lupa memberi ayat sebelumnya, yaitu Wahyu pasal 12 bagian C, bahwa gereja yang sempurna atau kualitas Kristen burung nasar dalam Wahyu 12 ayat 1 bagian C, di atas kepalanya ada 12 bintang. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak akan berbuat semaunya, seenak hatinya. Dia tidak melangkahkan kakinya kalau bukan kehendak Tuhan. Dan karena pimpinan Roh Kudus atas hidupnya. Dengan pengertian, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya. Apakah ada kualitas itu di dalam diri kita? Mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30-31. Beberapa kali saya angkat ini, mungkin kalau toh saya jelaskan bagi saudara-saudara yang belum pernah mendengar. Tetapi bagi saudara ini sebuah pemantapan. Perhatikan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna itu adalah orang-orang muda pilihan. Jadi sudah kuat, sehat, gagah, cakap, segala-galanya masih dipilih lagi. Itulah teruna. Jatuh tersandung. Karena apa? Karena lelah. Tetapi perhatikan. Orang-orang tidak disebut saudara lansia, parubaya, remaja, kanak-kanak. Tetapi kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, firman Allah katakan, ia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Perhatikan Raja Wali. Kristen Raja Wali. Kristen burung nasar. Dengan terbang, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa artinya ini? Saya mundur ke ayat 30. Saudara punya usaha, bagus. Apalagi di tengah masa yang sulit ini. Tetapi
bagaimanapun usaha kita, itu bukan andalan kita. Mungkin saudara berkata, usia saya masih muda, saya masih punya potensi untuk ini dan itu. Ketahuilah, satu saat usia kita akan menurun dan kita tidak akan punya kekuatan lagi. Kita tidak akan punya tenaga lagi. Keuangan kita pun tidak selamanya kita bisa andalkan. Kekayaan, kedudukan, satu waktu tidak bisa menolong kita. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Inilah pengikut Yesus yang sejati. Kata menanti-nantikan itu bukan cuma bengong di rumah. Atau berdoa terus enggak amin-amin saudara. Bukan. Tetapi menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan huruf seperti itu. Kalau baca dalam bahasa Inggris disebut dengan kaufau. Jadi seolah-olah ada W2 di situ. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris to bind together by twisting. Gambarannya seperti apa sih to bind together by twisting itu? Adalah gambarannya dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 bagian B. Kalau saudara lihat, kalau kami di Sunda ngomongnya tambang. Kalau di Jawa Timur tampar. Yang saya tahu tampar kan begini. Tempeleng kan. Yaitu 3 utas tali lalu dipilin begitu. Di Tegal namanya apa? Sama, tampar juga. Tambang juga. Sama dengan Sunda. Dan ketiga-tiga tali itu dipilin menjadi satu. Itulah to bind together by twisting. Dijadikan satu dengan cara memilin. Maka dia menjadi kekuatan yang gak bisa terputuskan. Perhatikan jemaat. Gereja sempurna. Walaupun dia punya modal seperti daftar tadi. Usia yang mumpuni, kekayaan, modal, harta dan sebagainya. Dia tidak sepenuhnya mengandalkan itu. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Melilitkan diri, katakanlah ini dia. Tali yang di tengah. Firman Allah dan Roh Kudus menjadi satu. Maka tidak ada sesuatu yang bisa memutuskan dia, mengalahkan dia. Dia akan jadi anak Tuhan yang berkemenangan, berdaya tahan begitu rupa. Saya ilustrasikan saja seperti ini, saudara. Ya, nggak adil kalau tadi pagi saya peragakan, sekarang saya nggak peragakan. Nggak bisa. Mestinya ada yang pinter naik ke atas langsung bantu saya. Lihat, kita tidak lebih seperti seutas wire ini, saudara, kabel ini. Yang lemah. Nggak ada yang bisa, maksud saya nggak bisa bertahan, lemah tak berdaya. Inilah kita manusia. Sekaya apa, sepintar apapun. Tetapi ketika dia, di sini aja deh, melilitkan diri kepada besi yang kuat ini, saudara. Nah, maka saya nggak bisa lagi bengkok-bengkokkan dia. Kenapa?
Karena kekuatan besi ini sudah jadi kekuatannya. Apalagi saudara, yang kita jadikan andalan untuk kita melilitkan diri kita. Dialah Yesus yang maha kuat. Antikris gak bisa korek kita, iblis gak bisa korek kita lagi. Karena Yesus menjadi andalan dan kekuatan kita. Itulah gereja yang berdaya tahan. Gereja yang berkemenangan. Pengikut Yesus yang sejati. Saatnya kita akan makan minum perjamuan Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita mau berserah diri kepada Tuhan. Kita nyanyikan seperti tanah liat yang berserah diri, bagaikan bejana yang rela dibentuk, siap dibentuk Tuhan. Aku menyerahkan diri, mengikuti kehendak-Mu sampai rencanamu sempurna.